nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Lihat di situ di halaman 18 ya, mengenai fawaidu wa tanbihat. Ini pembahasan akhir dari alamatul isim, tanda-tanda isim. Ada berapa faedah dan tanbih di sini, peringatan yang harus diperhatikan. Al-awwal al-khabdu wal jarru. Ya, kata beliau yang pertama, yang namanya al-khabd wal jar madluluhuma wahidun. Wal khabdu bima'na jar. Ya. Barakallahu fik. Yang namanya khabd dan jar, kata beliau itu madlulnya sama. Ya. Khafad dan jar itu madlulnya adalah sama. Maksudnya madlul adalah sama itu apa? Kandungannya itu sama. Fal khafdu bimakna jar. Khafad bimakna jar. Hanya saja khafad itu ibarah yang sering diungkapkan oleh para ulama nahwu dari Kufah. Sedangkan jar ya, ini sering diucapkan oleh ulama yang berasal dari Basrah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian asani yang kedua, takunu al alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalam. Kata beliau di sini, al menjadi tanda dari isim apabila al tersebut bukan asal kalam. Ya. Apabila al bukan aslul kalam. Ya. Baik. Apabila al bukan aslul kalam, maksudnya apa? Ya. Bukan bagian dari kalam. Nah, min aslul kalimati nahu ar-rajulu wal gulamu. Amma idza kanat min asliha, adapun bukan min asl kalam tapi min asli kalimat. Adapun kalau alnya itu memang adalah dia adalah bagian dari kalimat, fala takunu alamatan lahu. Maka dia bukan tanda bagi apa namanya? Bagi isim. Nahu alqa. Ya, alqa min qaulihi ta'ala wa alqa fil ardi ya rawasiya. Ya, wa nahu alha min qaulihi ta'ala wal ahaakum at-takasur. Alhaakumut takasur. Fahiya fihima asliyatun. Ya. Baik, perhatikan. Ya. Semisal alha, alqa yulki. Alqa itu fiil, sama yang kemarin yang kita sebutkan apa namanya? Ya. Iltafata. Contoh alqa wa alqa fil ardi rawasiya. Alqa yulki itu fiil madi. Allah menancapkan gunung-gunung di bumi. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Alha yulhi. Ya. Alha melalaikan. Alha kumut takasur. Sikap takasur, sikap bermegah-megahan. Alhaakum, telah membuat lalai kalian. Keduanya adalah asliyah. Ya, keduanya adalah tanda asli. Fala yu'rafu biha al-ismu. Maka isim tidak diketahui dengan al yang merupakan asliyah. Sama seperti iltafata, yaltafitu. Ya. Paham ya? Jadi itu adalah asliyah. Asalis yang ketiga, ya. Laisa bilazimin ijtima'u kulli hadhihi al-alamati al-arba'i hatta tadulla ala ismiyatil kalimati bal ba'duha kafin fi dzalika. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga,
laisa bilazim istima'i kulli hadhihi al-alamatil arba'. Kan tanda isim tadi ada 4 ya. Apa aja itu? Hah? Al-khafat. Kemudian apa? Alif lam. Kemudian at-tanwin. Kemudian belum. Gimana sih? Hah? Gimana? Ayo, tanda isim apa aja? Wal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwin wa dukhul alif lam. Ya. Baik. Wa hurufu al khafat. Khabdi yang pertama itu kasrah. Yang kedua apa? Tanwin. Yang ketiga masuknya alif lam. Yang keempat kalau dia diawali huruf-huruf khafat atau huruf jar. Itu 4 tanda. 4 tanda. Nah, kata beliau laisa bilazim istima', tidaklah keharusan berkumpulnya 4 tanda ini, ya, tidaklah keharusan kata beliau. Itu tadulla ala ismiyatil kalimat, menunjukkan kepada keisiman sebuah kalimat. Bal ba'duha kafin fidzalik. Enggak mesti terkumpul semua. Ya, enggak mesti keharusan. Enggak mesti harus sebuah kalimat kita vonis itu sebagai isim kalau terpenuhi 4 tadi. Ya, sebagiannya aja, 1 aja itu sudah cukup. Ada kalimatnya, ada tanwinnya. Rojulun berarti itu adalah isim. Sebuah kalimat ada alnya. Ar-rojulu, maka kalimat tersebut adalah isim. Ya, rojulin ada kasrohnya, berarti itu adalah isim. Marartu bi rojulin, nah ada dimasuki oleh huruf khafat atau huruf jar yaitu huruf ba, berarti kalimat yang dimasuki oleh huruf khafat tersebut adalah isim. Nah, itu maksudnya. Baik. Nah, kemudian lihat yang keempat. Ya. Yang keempat, huruful qasami min hurufil jarri. Yang namanya huruf qasam bagian dari huruf jar. Wa innama fasalaha al-musannifu likauniha tufidul qasama bi khilafi ghairiha. Nah, huruf qasam bagian dari huruf khafat, huruf jar. Namun musannif yaitu Ibnu Ajurrab, ya, fasalaha memisahkannya. Memisahkan huruf khafat dengan rombongan huruf jar. Ya, dipisah. Kenapa demikian? Ya, likauniha tufidul qasam bi khilafil ghairiha. Likauniha tufidu al-qasam. Karena huruf qasam ini memberikan faedah qasam, sumpah. Ya, beda dengan yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau wa'lam anna al-qasama biha minal makhluq la yajuz illa billah. Ya, au bi asma'ihi wa sifatihi. Fala yajuz ayyuqala wan nabiyyi wal ka'bati wa hayatika wa asbahu dzalika. Nah, ini yang berikutnya. Dan ketahuilah bersumpah, ya, bersumpah biha, ya, bersumpah dengan huruf-huruf qasam tersebut yang diawali oleh huruf qasam tersebut, namun yang jadi muqsam bihnya, yang jadi sandaran objek untuk sumpah adalah makhluk, maka itu tidak boleh kecuali, ya, sumpahnya pada Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Fala yajuz, tidak boleh dikatakan wan nabi wal ka'bati, demi Allah, demi Ka'bah, demi nabi, demi Ka'bah. Ini banyak orang sekarang, ya, demi Allah, demi Rasulullah katanya itu. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tidak boleh. Syirik. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik apa? Syirik asghar. Berubah jadi syirik akbar kalau dia mengagungkan, ya, objek yang dia jadikan sumpah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah. Atau lebih besar lagi, itu lebih dahsyat lagi kafirnya. Maka syirik akbar. Kalau dia mengatakan demi negeriku, ya, demi negeriku, ini syirik asghar. Kapan jadi syirik akbar? Kalau dia mengagungkan negerinya seperti dia mengagungkan Allah. Nah, berarti jadi syirik akbar. Demi NKRI. Kalau NKRI diagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah. Ya, demi NKRI harga mati. Demi Ibu Pertiwi. Ya, seperti mengagungkan dia. Maksudnya gimana itu? Nah, pengagungan dia. Yang direla mati untuk Ibu Pertiwinya. Tahu Ibu Pertiwinya akhwat mana? Ya. Itu. Paham ya? Jadi nggak boleh
Kita ini bersumpah pengagungan kita terhadap sesuatu hal tadi seperti pengagungan kita kepada Allah. Ya, kaum nasionalis rawan masuk sini. Ya, kaum nasionalis yang mereka ya cinta kepada negara, ya, bahkan mereka lebih mengutamakan cinta kepada negara di atas selainnya. Jadi Pancasila atau Quran, nah itu udah mulai itu kan kemarin. Nah, dan mereka mulai mengeluarkan statement sumpah-sumpah yang di situ terdapat unsur kesyirikan. Ya, cinta pada negara dan seterusnya. Cinta pada negara boleh, cuman jangan konyol kayak mereka itu. Ya, cintanya kepada negara seperti cinta mereka kepada Allah. Baik. Al-Khamis yang kelima. Waalaikumsalam. Yang kelima, sini jangan di situ. Mau ngapain antum jadi panitia kajian? Nggak boleh ada orang datang. Kita nyuruh geser. Mau ya udah di situ. Kenapa hak mutaakhirin ya kayak begitu? Ya, al-khamis. Ahmal al-musannifu anfa alamatil isim wa huwa al-isnadu ilaihi. Ahmala yuhmilu, mengabaikan. Ya, meninggalkan. Nah, musannif yaitu Ibnu Ajurram ini dia mengabaikan alias tidak menyebutkan tanda isim yang paling aham, ya, yang paling anfa, yang paling penting, yang paling bermanfaat. Itu apa? Al-isnad ilaihi. Al-isnad ilaihi itu apa? Al-hadisu anhu. Ya. Yaitu al-isnad ilaihi kalau bahasa kita sesuatu yang bersambung. Ya. Sesuatu yang bersambung. Nah, al-hadisu anhu. Wa bihi ustudilla ala ismiyatil ad-dhamairi ya katai fi kumtu ala tara annaha la taqbalu al wala yalhaquha at-tanwinu wala ghairuha minal alamati allati tudhkaru lil ismi siwa annaka haddasta anha bil qiyam. Ya. Baik. Bukan wala ya. Wala yalhaquha at-tanwinu wala ghairuha. Baik. Lihat di situ yunzar syarhu qatrin nada. Nah, yang kelima kata beliau al-isnad ilai al-hadisu anhu, yaitu yang dibicarakan. Wabihi, maka dengan musnad ilaih inilah, dengan isnad ilaih ustudilla ala ismiyatid dhamair. Dengan musnad ilaih inilah ya diambil bukti bahwa domir adalah isim. Ya, diambil bukti domir itu adalah isim, bukan huruf. Ya. Semisal domir tak pada kumtu. Ya, kumtu fil fasli. Saya berdiri di dalam kelas. Kumta fil fasli. Kumti. Nah, kata beliau, ala tara. Apakah Anda tidak melihat annaha la taqbalu al? Bahwa si kumtu itu, kumtu tak, ya, dia tidak dapat menerima al. Ya. Wala yalhaquha at-tanwin. Tanwin juga tidak menyertainya. Ya. Wala ghairuha minal alamati allati tudhkaru lil ismi. Ya. Atau yang lainnya dari tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan sebagai tanda bagi isim. Ya. Siwa annaka haddasta anha bil qiyam. Melainkan satu hal saja. Ya. Selain ya. Satu hal saja, yaitu Anda membicarakannya ya dengan kalimat tersebut kumtu akan qiyamnya. Ya. Satu hal saja, si domir tadi hadatsa anha, Anda membicarakan tentang si domir tadi, bahwa domir tadi itu dia bersambung dengan kejadian qiyam, berdiri. Nah ini
Nah, ini namanya musnad ilaih. Ya, al-isnad. Kumtu itu musnad, domirnya nanti musnad ilaih. Nah, berarti musnad ilaih itu adalah tanda isim. Ya, tanda isim. Ini bahkan tanda isim yang paling jelas. Ya, tanda isim yang paling jelas. Baik. Nah, sekarang tamarinu, latihan-latihan. Lihat. Tamarinu. Iqra al-ayata al-atiyata summa stakhrij minha al-asma'a ma'a bayanil alamati allati urifat biha. Ini kalau nggak salah PR ya. Ya. Bacalah ayat-ayat berikut, kemudian keluarkan dari, coba antum sebutkan isim-isim dari ayat ini dengan menjelaskan tanda-tanda yang telah diketahui. Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Coba al-asma'nya apa, isim-isimnya, kemudian alamatu allati urifat biha. Kan ada 4 tanda. Atau tambahin musnad ilaih. Ya. Baik. Yang pertama apa? Enggak, yang pertama domirna. Nah, inna khalaqna. Itu berarti yang pertama tuh. Berarti apa? Tandanya apa? Sebabnya? Al-isnad ilaih. Nah, yang kedua apa? Al-insan. Nah, apa alamatnya? Ada al. Taib. Kemudian apa lagi? Fi ahsani. Ahsani. Apa tandanya? Dimasuki huruf jar atau huruf khafat fi. Kemudian apa lagi? Takwimin. Apa tandanya? Tanwin. Taib, ahsanta. Lihat latihan yang kedua. Hati sab'ata amsilatin min indika alal ismi. Ya, sebutkan, berikan. Hati itu fi'il amr yang enggak punya fi'il madhi atau fi'il mudhari. Hati sab'ata amsilatin. Berikan 7 contoh min indika dari Anda sendiri. Ya, berikan 7 contoh alal isim, 7 contoh isim. Jawab. Ya, coba di sini. Ya, sebutkan apa namanya? 7 contoh isim dari diri Anda sendiri, kemudian sebutkan alamatnya di situ. Ya. Sebutkan apa namanya? Tanda-tandanya itu yang diketahui. Mas Priyadi, padahal al-masjidu. Apa al-masjidu kabirun? Taib, dalam sebuah jumlah bagus. Berarti yang pertama apa? Al-masjid. Tandanya apa? Al-kabirun. Itu. Apa tandanya apa? Tanwin. Nah, berikan contoh berikutnya sini. Ya, Farudin. Fiddari. Mana tandanya ad-dari? Mana isimnya? Fi-nya apa ad-darinya? Ad-darinya. Tandanya apa? Alif lam. Bukan cuma alif lam, apalagi dimasuki oleh huruf khafat fi. Berikan contohnya berikutnya sini. Topik. Ayo topik. Libasut taqwa dzalika khair. Taib, libasun. Apa tandanya? Tanwin. Taib. Bima. Hada kitabi. Yang mana isimnya? Lah, bahkan hada itu pun juga isim. Ha itu apa namanya? Za, bukan hadanya ya. Kalau ha-nya itu huruf tanbih namanya. Za-nya itu adalah isim. Isim apa namanya? Isim isyarah. Nah, dia mabni. Ya, dia mabni. Baik. Kitabi. Nah, kitabi. Dari mana tahu antum itu isim? Tahu dari mana itu kitabi itu adalah isim? Pertama ada dua isim di situ. Kitabnya isim, domirnya isim. Kalau domirnya mutakalim karena dia isnad ilaih tandanya. Kalau kitab, nah itu isim apa? Kok isim mas? Ya, tahu dari mana itu isim? Tandanya apa? Ayo. Dia mudhof, itu isnad ilaih juga namanya. Dia mudhof. Nah, satu lagi. Sini. Ya. Hanif. Tilka saburatun. Mana isimnya?
Tilka isim isyarah. Ya. Kemudian apa lagi? Saburatun. Apa tandanya? Tanwin. Ahsanta. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 20. Ya. Alamatul fi'li. Baik. Alamatul fi'li. Jadi ini yang membedakan fi'il dengan isim dan huruf. Ya. Karena fi'il dapat dimasuki oleh tanda-tanda sebagai berikut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'i ta'nisi as-sakinati. Ya, fi'il dapat diketahui dengan qad, dengan saufa, dengan sin dan saufa, itu harfu tanfis namanya, dan ta'i ta'nis as-sakinah. Kalau fi'il masuk ke tanda fi'il yang pertama qad, itu bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari sebagaimana di matan al-jurumiyah yang pernah kita pelajari. Nah, kalau dia fi'il tandanya adalah sin atau saufa, itu khusus berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Kalau ada ta'nis as-sakinah, itu berarti fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Nah, berarti paham ya? Nah, kalau qad, ini sebelum kita baca syarah, kita murajaah matan dulu. Kalau qad masuk ke fi'il madi, berarti maknanya apa? At-tahqiq. Masuk ke fi'il mudhari, maknanya apa? Takrib. Baik, barakallahu. Ya. Tahqiq itu maksudnya apa? Tahqiq wuqu'il fi'li. Ya. Benar-benar terrealisasinya, terjadinya fi'il tersebut. Nah, kalau qad masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Takrib, takribu wuqu'il fi'li. Qad masuk ke fi'il madi bukan apa namanya? Ada dua. Ada namanya tahqiq, ada namanya takrib. Kalau ke fi'il mudhari taklil ya. Bisa juga taksir. Taksir, bisa taklil, bisa taksir. Nah, kalau masuk ke fi'il madi yang mana ya takrib, itu hanya pada qamatis shalah. Takribu wuqu'il fi'il. Dekatnya kejadian fi'il. Nah, qad masuk ke fi'il mudhari ada dua makna. Yang pertama taklil. Taklilu wuqu'il fi'il. Sedikitnya atau jarangnya kejadian fi'il. Ya, qad yajudu al-bakhilu. Si bakhil terkadang dia berderma. Gitu. Kalau taksir wuqu'il fi'il. Seringnya terjadinya kejadian. Qad yajidu al-karimu. Orang yang dermawan sering berderma. Baik. Nah, kalau sin dan saufa ya masuk hanya khusus ke fi'il mudhari. Sin ini. Dia kalau sin itu tadulu ala tanfis. Apa itu maksudnya tanfis? Mustaqbalul qarib. Masa yang mendatang namun dekat masanya. Ya. Kalau diawali oleh saufa ya berarti dia tadulu ala taswif. Apa itu taswif? Al-mustaqbalu al-ba'id. Masa yang datang namun masih jauh. Ya. Saya dhahabu Zaidun. Sayusafiru Zaidun ila Makkah. Bentar lagi. Ya. Namun kalau saufa itu masih lama. Saufa yu'tihim ujurahum. Mereka akan diberikan pahala-pahala mereka. Kalla saufa ta'lamun dan seterusnya. Kalau ta'nis as-sakinah hanya khusus ke fi'il madi. Menunjukkan apa? Akan kemu'anasan fa'il dari fi'il tersebut. Tadulu ala ta'nisil fa'ili. Qamat Hindun. Ya. Zahabat Fatimatu dan seterusnya. Ya. As-sakinah yang dimaksud as-sakinah sini apa? Sukun. Sukun. Baik. Ya, itu aja murojaah di matan. Kita sekarang berarti sudah paham di matan. Ya, kita masuk ke penjelasan atau disyarah. Qala asyarhu ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ismi. Apa i'rabnya alamati? Pada kasrahnya itu. Apa i'rabnya alamati di sini? Dia. Apa i'rabnya?
Ba'da an zakaral musannifu alamati al-ismi. Alamati Arabnya apa dia? Hah? Aduh. Apa ya, ikhwah? Maf'ulun bi. Mana amilnya? Zakara. Ya, zakara. Ya, maf'ulun bi. Mansub walamatun nasbihi al-kasrah. Kenapa? Kenapa dia? Karena dia jamak muannas salim. Ba'da an zakara al-musannifu alamatil ismi. Setelah al-musannif itu Ibnu Jurram an zakara. Beliau menyebutkan alamatil ismi, tanda-tanda isim. Syara'a fi dzikri alamatil fi'li. Syara'a. Maka beliau memulai di sini fi dzikri menyebutkan alamati al-fi'li. Tanda-tanda fi'il. Wa dzakara arba'a alamatin. Beliau menyebutkan ada 4 tanda. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila wajadta Anda mendapati wahidatan minha, salah satu dari tanda-tanda tersebut fi kalimatin dalam sebuah kata, au ra'aita annaha taqbaluha, atau Anda melihat bahwa ya kata tersebut dapat menerima salah satu dari tanda-tanda tadi, arafta, maka Anda mengetahui annaha fi'lun, bahwa kalimat tersebut adalah fi'il. Ya, tanda-tandanya itu yang disebutkan. Qad. Ya, antum melihat ada qad masuk ke sebuah kalimat, berarti kalimat tersebut, kata tersebut adalah fi'il. Anda melihat sebuah kata dimasuki oleh saufa atau sin, berarti Anda vonis kata tersebut adalah fi'il. Atau Anda melihat ada sebuah kata yang dimasuki oleh ta'nis as-sakinah. Ya, zahabat. Nah, maka Anda pahami bahwasanya itu adalah fi'il. Fi'il madi. Ya. Baik. Wahia qad. Yang pertama di sini tanda-tandanya adalah qad. Wa hiya harfun min ma'aniha at-tahqiqu tadkhulu 'alal madi nahu qawlihi ta'ala qad sami'a Allah wa 'alal mudhari nahu qawlihi qad ya'lamullah. Nah, ya. Perhatikan. Qad adalah harfun, adalah huruf. Ya. Nanti tergantung huruf apa. Kalau dimasuk ke fi'il madi bisa namanya harfu tahqiq, bisa maknanya harfu takrib. Kalau harfu tahqiq itu tahqiqu wuqu'il fi'li, yaitu fi'il tersebut betul-betul telah terrealisasi kejadian. Ya, telah terrealisasi kejadiannya. Semisal semalam Pak Harudin main futsal. Kita katakan qad la'iba Pak Harudin al-quratal qadamiyah. Pak Harudin telah bermain futsal. Futsal, begitu. Itu maksudnya. Berarti telah terjadi belum? Si Farudin udah main belum? Sudah, begitu. Nah, qad juga bisa masuk ke fi'il madi yang lain yang maknanya takrib, namun nggak disebutkan di sini. Ya, yang maknanya takrib ya sebentar lagi. Artinya belum kejadian. Ya, qad qamatis shalah, ketika seorang ya yang mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah, salatnya udah belum? Belum. Berarti itu bukan maknanya tahqiq, tapi apa? Takrib. Qad qamatis shalah, salat sebentar lagi ditegakkan. Qad qamatis shalah, salat sebentar lagi ditegakkan. Ya, maka qamat itu adalah fi'il. Tahu dari mana? Tandanya dimasuki oleh qad. Selain tanda ada tanda satu lagi tuh. Ya. Apa namanya? Qad qamat. Ya, ta'nis. Baik. Nah, kemudian wa tadkhulu 'alal mudhari, dia juga bisa masuk ke fi'il mudhari, qad ini. Nah, perhatikan. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, ya. Lihat di sini, nahu qaulihi ta'ala, ini maknanya bukan taklil, bukan taksir. Ya, qad sami Allah, ini kalau qad sami Allah kalau masuk ke fi'il madi betul maknanya tahqiq.
Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Lihat tuh di i'rab qad harfu tahqiqin, sami'a fi'lun madin, lafaz jalalah ismun wa huwa fa'ilun. Ya. Wa 'alal mudhari, kalau qad masuk ke fi'il mudhari yang tadi kita pelajari apa? Yang pernah kita pelajari di matan. Pertama maknanya apa? Taklil jarang, taksir sering. Indikasinya apa? Kalau taklil sama taksir itu, indikasi lihat maknanya. Kalau kita katakan qad yajudu, jada yajudu itu kan berderma. Qad yajudu al-bakhilu, si bakhil qad yajudu, yajudu dia berderma, jarang berderma. Ya, jarang berderma. Qad yuraji'u darsahu al-kaslanu, si pemalas dia terkadang yuraji'u darsahu. Apa namanya? Qad yuraji'u al-kaslanu darsahu. Si pemalas akut terkadang memurojaah pelajarannya. Nah, baru mana taklil? Taklilu wuqu'il fi'li. Jarangnya terjadinya kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut. Nah, kita bisa katakan dia juga taksir dengan indikasi. Qad yajudu al-karimu, orang yang karim dermawan sering berderma, baru mana taksir. Sudah? Nah, qad masuk ke fi'il mudhari terkadang kita maknai tahqiq, bukan taklil atau taksir. Pada contoh apa? Pada contoh yang dibawakan di sini. Qad ya'lamullahu, antum memang mau ngartikan apa? Taklil. Allah jarang mengetahui. Atau taksir, Allah sering mengetahui. Kalau sering berarti ada alpanya dong. Nah, berarti ini maknanya apa? Tahqiq. Lihat tuh di footnote. Ya. Lihat di footnote nomor 2. Qad harfu tahqiqin. Ya'lamu fi'lun mudhari'un. Ya, fi'il mudhari' Allah isim wa huwa fa'il. Nah, itu ya. Jadi ya, huruf qad terkadang bermakna apa namanya? Dia masuk fi'il mudhari, terkadang dia maknanya adalah tahqiq. Ya. Selain ayat ini, qad ya'lamullah, ada ayat yang lain. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara, kata Allah. Kami melihat. Qad nara, kami sering melihat gitu, atau kami jarang melihat taqalluba, ya. Berubah apa namanya? Wajhika. Apa taqallub itu? Bolak-baliknya wajah engkau ke arah langit. Ya, ke arah atas, ke arah langit. Apakah Allah jarang melihat atau sering melihat atau tahqiq? Tahqiq itu maknanya. Baik. Jadi qad di sini maknanya adalah tahqiq. Ya, berarti maknanya tahaqqaqat ru'yatuna, taqa itu. Ya. Telah betul-betul ada penglihatan kami. Nah, kemudian wata uta'nis, mana kita ini? Afwan. Wasin wasaufa. Ingat ya, kalau sin dia masuk ke fi'il mudhari, saufa khusus hanya masuk ke fi'il mudhari. Kalau qad bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il mudhari. Wa huma harfa istiqbalin. Ya, keduanya adalah huruf istiqbal. Ya. Huruf istiqbal itu apa? Huruf istiqbal maksudnya apa? Masa yang datang gitu. Keduanya merupakan huruf istiqbal yang dia yakhtasani bil fi'li al-mudhari, yang khusus masuk ke fi'il mudhari. Nahu qaulihi ta'ala sa'astaghfiru. Ya. Sa'astaghfiru, lihat di footnote. Sa'astaghfiru sin harfu istiqbalin. Astaghfiru fi'il mudhari. Ya, kemudian saufa astaghfiru. Kelak aku akan beristighfar. Saufa astaghfiru, saufa harfu istiqbalin, astaghfiru fi'lun mudhari. Nah, di sini ada catatan pentingnya, kita bedakan sin dan saufa. Kalau sin dan saufa ya, itu tadulu ala at-tanfis. Tadulu ala at-tanfis. Apa itu maksudnya at-tanfis? Al-mustaqbalu al-qaribu. Masa mendatangnya itu dekat. Ya. Gitu.
Sayusafiru Zaidun ila Makkah. Dekat itu kelak. Apa namanya? Akan bersafar. Kalau bahasa kita akan ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Saufa tadulu ala taswin. Ya, taswif. Kalau saufa. Ya, tadulu ala taswif. Apa itu taswif? Al-mustaqbalu al-qaribu. Apa? Al-ba'idu. Kalau bahasa kita apa? Kelak. Ya, kelak di situ. Ya. Baik, sudah. Wa ta'u ta'nis as-sakinah. Dan tak ta'nis as-sakinah. Wa hiya harfun yadullu ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu mu'annasun. Ya, ta'nis sakinah, ta'nis sukun yaitu huruf yang dia tadullu menunjukkan, ya dulu menunjukkan ala anna ma usnida ilaihi al-fi'lu, bahwa fi'il yang disandarinya ya adalah muannas. Ya, yaitu fa'ilnya muannas. Wa hiya mukhtassatun bil fi'lil madi wa tattasilu bi akhirih. Dan dia khusus pada fi'il madi yang dia bersambung di akhir fi'il tersebut. Ta'nis sakinahnya itu. Contohnya firman Allah Ta'ala, qalat namlatun. Ya, berkata seekor semut berkata. Ya, qalat. Ya, itu fi'il madi. Tahu dari mana itu fi'il? Dimasuki oleh ta'nis as-sakinah. Namlatun fa'ilnya. Ya. Namlatun fa'ilnya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'un. Ya. Kata beliau di sini ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'. Maka kesimpulannya ya. Apa kesimpulan yang beliau sebutkan dari tanda-tanda fi'il itu arba'un. Ada 4. Apa aja itu? Ya. Wahidatun mustarakatun bainal fi'li wal mudhari wa hiya qad. Yaitu qad masuk ya satu yang dia bisa sama antara fi'il madi dan mudhari qad. Wasnatani takhtassani bil mudhari wa huma as-sin wa saufa. 2 yang khusus masuk ke fi'il mudhari sin saufa. Wa wahidatun ya. Wa wahidatun ya. Mukhtassatun bil madi, satu aja khusus yang masuk ke fi'il madi wa hiya ta'u ta'nis as-sakinah. Ya, ta'nis as-sakinah. Lihat itu ta'nis as-sakinah ada fawaidu wa tanbihatu. Ada faedah dan catatan penting mengenai ta'nis as-sakinah. Ya, qad. Ya, lihat di situ fawaidu pertama. Ya, qad alamatun mustarakatun bainal madi wal mudhari tadkhulu 'alal madi fatakunu litahqiqi ghaliban. Ya, nahu wa na'lamu anna an qad sadaqtana. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, lihat di situ. Ya. Qad ya. Dia adalah sebuah tanda yang bisa masuk ke fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, terkadang dia bisa juga bermakna tahqiq umumnya. Semisal ayat tadi. Ya. Ayat na'lamu wa na'lama an qad sadaqtana, dan kita ketahui, telah benar-benar ketahui. Angkat sadaqtana, engkau jujur pada kami. Wa takunu li takrib, bisa juga maknanya takrib, dekat. Ya, takribu wuqu'il fi'li, dekatnya kejadian fi'il. Nahu qad qamatis shalah, ai qaruba qiyamuha, dekatnya didirikan salat. Wa tadkhulu al mudhari fatakunu li taqlil. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, ya bisa juga maknanya taklil, jarang, ghaliban umumnya. Ai taqlilu wuqu'il fi'li, jarangnya kejadian fi'il. Nahu al-kadzubu qad yasduqu. Ya, al-kadzubu si pemdusta besar, ya. Tukang bohong, terkadang dia jujur. Wa ta'ti litaksir. Juga qad masuk ke fi'il mudhari bisa juga maknanya taksir. Sering qad yajudu al-karimu. Orang yang karim itu orang dermawan, sering dia berderma. Walit tahqiqi
Juga bisa qad masuk ke fi'il mudhari makna tahqiq wa huwa katsirun jiddan fil Qur'anil Karim. Ini yang paling banyak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, qad ya'lamullahu, ya. Taib dan seterusnya. Yunzar dilihat di sini dari Mughni Labib dan seterusnya. Itu referensi. Asani yang kedua. Ya. Ta'u ta'nis as-sakinah wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Fala yadurru tahrikuha li'aridin kama idza ya waliyaha sakinun. Ya. Perhatikan di situ. Ya. Perhatikan. Yang kedua, ya. Yang namanya ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah yang dimaksud dengan sakinah di sini pada asal pembentukannya, pada awal bentuknya huruf dia sukun. Annaha sakinatun, dia sukun. Namun fala yaduru tahrikuha. Ya, namun enggak apa-apa. Tidak memudaratkannya apabila dia diharokati. Kenapa? Li'aridin. Ya. Karena ada faktor itu yang mengharuskan dia demikian. Ya. Kama idza, sebagaimana kalau dia bersambung dengan apa? Ya. Kalau dia berjumpa dengan sakinun. Ada sukun yang lain. Fatuharraku bil kasrah, misalkan, maka dia diharokati dengan kasrah. Kenapa? Litalakhusi minal tiqa'i sakinain. Untuk menghindari berjumpanya dua sukun. Perhatikan nahu qaulihi ta'ala qalat, itu kan ta'nis as-sakinah sukun berjumpa dengan al, imra'atun, imra'ah, enggak ada alnya afwan. Imra'ah itu sukun juga. Sukun ketemu sukun enggak boleh, maka ngalah. Qalat imra'atul aziz. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, perhatikan situ. Ya, lam yadhkuril musannifu. Tuh saya langsung praktekin. Lam yadhkuri al musannifu. Ya, lam yadhkuri al musannifu ta al fa'il. Wa hiya alamatun mumayyizatun lil fi'lil madi. Ya, nahu qultu. Dzakaraha Ibnu Malikin fil Alfiyah wa Ibnu Hajibin fil Kafiyah wa Ibnu Hisyamin fil Awdah wa Suyuti ya fil Hamma. Ya. Nah, Ibnu Ajurram tidak menyebutkan tak fa'il. Padahal ia adalah salah satu tanda bagi fi'il yang yang membedakan, ya. Wahia alamatun mumayyizatun lil fi'il madi. Tanda fi'il yang paling istimewa yang membedakan fi'il madi dengan yang lainnya. Tak fa'il. Contoh kulta, kulti, kultu gitu. Ibnu Malik menyebutkan di Alfiyah, Ibnu Hajib juga menyebutkan di Kafiyah, Ibnu Hisam di Audah Masalik, Suyuti juga di Hamma juga menyebutkan demikian. Di Hamma. Nah, itu ada tak fa'il namanya. Kultu. Nah, itu berarti kultu itu fi'il. Walam yadhkur al-musannifu alamat al-fi'lil amri. Dan musannif di sini Ibnu Ajurram tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Ya. Nah, tidak disebutkan. Kenapa demikian? Wa alamatuhu murakkabatun min majmu'in syai'aini. Ya. Tidak disebutkan di mana tanda fi'il amr itu tersusun dari dua hal. Ya. Dari dua hal tersusun. Ya. Min majmu'i syai'aini. Wa huma dalalatuhu ala talab. Yang pertama, dalalahnya, penunjukannya itu kepada tuntutan, penerimaan. Ya. Nah, yang kedua, wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Ya, dan dia dapat menerima ya mukhatabah, ya al-mukhatabah. Ya a itu sebagai maf'ul bih dari qabul. Qabul masdar beramal amal. Dia dapat menerima tanda. Maka tadi saya katakan hati itu fi'il amr. Kenapa? Dia dapat menerima tanda ya mukhatabah. Kalau saya katakan kepada
si Bapak Sodik atau kepada Taufik, hati burhanaka in kunta shadiqan, gitu kan? Hati. Nah, kalau saya katakan kepada si Fatimah, hati burhanaki in kunti shadiqatan. Hati ada ya mukhatabah. Berarti itu tanda fi'il amr itu. Ya, kalau di Al-Qur'an hatu, gitu kan? Ta'al juga demikian. Ta'ala itu fi'il amr. Kenapa dapat menerima tanda ya? Ta'ali. Kemarilah. Saya bilang ke Taufik, ta'ala. Saya bilang ke Fatimah, ta'ali. Ya Fatimah tuh, kemarilah wahai Fatimah. Itu tanda fi'il amr. Baik. Nah, hukum fa innahu dalun ala talabil qiyam. Contoh qama yaqumukum. Dia menunjukkan kepada apa? Kepada permintaan untuk berdiri. Wa yaqbalu ya al mukhatabah. Dia dapat menerima ya mukhatabah. Untuk berkatakan ke seorang wanita, qumi, berdirilah. Ya, berdirilah. Kenapa tidak disebutkan oleh musannif di sini? Jangan langsung buruk sangka dulu. Wala'alla al musannifa, ya, la'alla ini temannya siapa? Inna. Wala'alla al musannifa lam yadhkurha, ya, dan bisa jadi musannif Ibnu Ajurram, ya, tidak menyebutkannya. Kenapa? Li'usriha alal mubtadi. Karena ini kalau disebutin jadi lebih sulit bagi para pemula. Ya. Bisa babi annaha murakkabatun min syai'aini. Ya. Karena ia tersusun dari dua hal. Nah, ini lihat dari Hasyiah Abi Najah dan Hasyiah Ibnu Al-Hajj dan Hasyiah ya Ashmawi. Baik. Ya, ini PR. Iqra as-surata al-karimata at-taliyata. Bacalah ya sebuah surat yang karimah, yang mulia ini sebagai berikut. Wastakhrij minha, kemudian antum keluarkan dari surat ini salah satu af'alin, 3 fi'il, ma'a dzikri nau'iha, dengan menyebutkan jenisnya, wa alamatiha, dan tandanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, gampang itu, sebutkan tanda fi'ilnya yang mana, jenisnya apa, madi, ya, atau mudhari, ya, atau amr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Terus kalau fi'il naqis gimana? Kita sebutin enggak? Sebutin aja juga. Ya, fi'il naqis. Berarti kan ada tuh fi'il naqisnya di situ ya. Nah, antum sebutkan di situ semua. Baik. Ini PR. Besok kita kaji PR-nya. Sekaligus kita masuk ke alamatul harfi. Yang mau bertanya silahkan, tafadholu.